Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat goes. Ini seperti yang saya janjikan kemarin. Ini saya akan mengcompare atau membandingkan antara Clovis 6 dan Xstrada 6 yang seri 2020-2021. Kebetulan di sana Clovis saya warna merah dan Xstrada 6 ini warnanya cappuccino cincau ya. Banyak yang nyebut seperti itu soalnya. Oke, langsung saja kita lihat langsung perbandingannya di bagian kokpitnya. Oh ya, sebagai catatan ya, ini ada beberapa part yang memang sudah saya ganti, nanti pasti saya sebutkan. Oke, kita ke kokpit dari Xstrada 6 dulu. Oke, ini Xstrada 6 ya, mulai dari stem Nautilus ini gantian, yang aslinya adalah entity ya, seperti Xstrada yang seri kemarin. Sedangkan yang si Clovis ini stemnya harusnya ini, stem Nautilus ini ya. Jadi ini sudah saya ganti pakai Honsun 17 derajat ya, karena saya memang sukanya nunduk-nunduk. Oke, lanjut ke handlebar. Xstrada 6 menggunakan entity dengan panjang 760, sedangkan Nautilus ini menggunakan flat bar. Punya Clovis menggunakan Nautilus flat bar ya, panjang 720. Oke, lanjut kita ke brake set dari Xstrada 6 menggunakan MT200 ya. Ini begitupun si Clovis sama ya, menggunakan Shimano MT200. Kalau biru ini hanya tambahan. Oke, setelah dari brake set kita ke shifter. Oke, nah ini mulai ada perbedaan yang mencolok. Shifter dari si Xstrada 6 ini menggunakan Deore 11 speed untuk yang kanan, lalu yang kiri menggunakan Deore 2 speed. Sedangkan si Clovis hanya shifter kanan saja menggunakan Deore M6000 10 speed ya, yang kiri menggunakan single, jadi tidak ada shifternya. Oke, setelah dari atas kita turun ke bawah, yaitu ke head tube ini sudah menggunakan taper ya, Xstrada yang terbaru, dan United juga sama menggunakan taper head tube ya. Jadi keduanya masih sama, seimbang, taper head tube. Oke, lalu ini sama juga masih peloran ya. Ini juga sama, katanya masih peloran juga. Oke, lanjut ke fork si Xstrada 6 ini menggunakan Santur XCR lockout ribbon ya. Jadi ini sama dengan seri yang sebelumnya. Lalu si Clovis masih juga sama menggunakan XCR lockout ribbon, tapi ini lockoutnya udah menggunakan remote ya, yang dipasang di handlebar ini. Oke, yang membedakan jadi hanya remote, ini masih lockout biasa ya. Oh ya, ada satu lagi yang membedakan. Yang punya Clovis ini sudah taper, begitupun dengan forknya ya. Forknya ini juga taper. Kalau si Xstrada 6 ini forknya masih seri standar, belum taper. Yang ditaruh sini ya, agar bisa masuk ke konektor untuk masuk, agar bisa masuk ke head tube yang udah taper. Oke, lalu ke bagian wheelsetnya ya. Nah, ini di wheelset juga sama. Oh ya, itu tadi yang menang, jadi keunggulannya masih di Clovis ya. Clovis unggul di forknya, sedikit, tidak begitu terasa. Lalu ke wheelset di sini Xstrada yang terbaru. Kebetulan saya ke bagian yang WTB Trial Boss. Kalau tidak salah kemarin saya lihat di grup-grup ada yang kebagian menggunakan entity speeder bed ya. Jadi ini tidak ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di web mungkin ya. Jadi tapi yang saya dapat yang jelas menggunakan WTB. Oke, lalu si
Clovis 6 ini udah menggunakan Maxxis Arden ya. Tapi ini kayaknya masih belum yang apa? Yang Kevlar kayaknya. Kabarnya begitu. Belum Kevlar. Jadi tulisannya masih putih. Yang Kevlar kayaknya tulisannya kuning. Yang tahun kemarin udah menggunakan Kevlar padahal ya. Nggak tahu ini kok ganti ini. Oke, untuk rimsnya menggunakan Nautilus ya, si Clovis ini. Kalau ini menggunakan, kalau Xstrada menggunakan NTT X15. Oke, ban dalamnya sama, Presta, dua-duanya Presta ya. Sama. Oke, lalu ke free hub. Free hubnya ini no brand ya. Tidak ada merek. Jadi polos. Sedangkan si Clovis ini menggunakan Nautilus. Oke. Lalu yang perbedaan yang mencolok di sini, ini masih QR, forknya masih QR, masih quick release biasa ya. Sedangkan si Clovis udah udah menggunakan ASTA. Jadi Clovis sekali lagi unggul di asnya ya. Asnya mereka udah pakai TA, sedangkan si Xstrada masih menggunakan QR. Oke, habis dari depan kita menuju ke frame. Framenya ini kalau saya lihat di spesifikasinya di webnya, Polygon udah pakai teknologi pakai hydroform kalau nggak salah. Jadi ini dipres pakai air untuk mencetaknya. Lalu udah batted juga, tapi tidak tulis triple apa double batted. Kalau yang si Clovis ini udah sama hydroform juga, tapi ini udah ada keterangannya double batted ya, jadi double batted. Nih lihat nih tulisannya, nah double batted hydroformed alloy nih. Susah banget. Itu udah ya fokusnya. Oh ya, yang saya review ini kebetulan sama-sama ukuran M. Jadi ini M-nya kayak gini ya, M-nya kayak gini. Lalu yang si Clovis kayak gitu, agak naik dikit perbedaannya ya. Ini kebetulan sama-sama 27,5. Oke, setelah dari frame kita ke seat post. Seat post si Xstrada menggunakan NTT, lalu si Clovis menggunakan apa ini? Nautilus ya, pakai Nautilus. Lalu sadelnya menggunakan NTT Void, sedangkan ini adalah Nautilus. Pokoknya United itu serba Nautilus, sedangkan si Xstrada serba NTT kayak gitu ya. Lalu ke brickset belakangnya. Brickset belakangnya sama menggunakan MT 200. Oh ya, ini yang kemarin di reviewnya Xstrada saya lupa menyebutkan. Xstrada yang terbaru ini udah menggunakan rem yang ada di dalam frame ya. Kalau kemarin itu ada di atas ini, yang edisi kemarin, yang edisi tahun kemarin. Jadi di atas, sekarang udah pindah masuk ke dalam, lebih ringkes. Sama dengan Clovis juga sama ya, sama. Oke, lalu rotornya ini menggunakan RT56 kalau nggak salah. Nah ini yang menjadi catatannya, ini rotornya RT56 dua-duanya. Sedangkan si Clovis ini rotornya masih menggunakan rotor biasa, no brand ya. Jadi disarankan untuk upgrade dulu. Kebetulan punya saya yang depan itu udah menggunakan RT56, udah saya ganti, jadi lebih pakem. Tapi yang belakang masih belum ya, karena nunggu cuannya. Oke, kita ke senjata utama dari kedua sepeda ini, yaitu grup set ya. Kita ke grup set Xstrada 6 dulu. Grup set Xstrada 6. Oke, ini menggunakan full Diore M5100, tapi yang belakang RD nya 5110 atau seri 5100 nya untuk yang 2 kali 11 speed ya. Nah jadi ini lebih unggul Xstrada. Xstrada menggunakan
Deore M5100 untuk speednya maksudnya lebih unggul ya. Tapi nggak tahu untuk kualitas, saya sendiri merasakan feelnya ya 11-12 lah, bisa dikatakan imbang sama. Kadang enakan si Deore itu 5100, kadang juga enakan Deore 6000 maksud saya. Oke, kalau si Clovis grup setnya 1x11 ya. Jadi 1x11. Sorry. 1x10 speed Deore M6000 ya. Nih. Tapi dua-duanya sama, pakai 1142T ya, 1142T dua-duanya. Oke, seperti ini penampakannya. Lah, ini yang membedakan, ini cranknya Clovis ini no merek kayaknya, bukan Pro Wheel. Saya cari pun juga tidak ada tulisannya Pro Wheel. Jadi kayaknya ini tidak ada mereknya. Tapi kalau dia sudah full 5100, jadi grup setnya saya kira pasti lebih unggul si Xstrada 6 yang terbaru ya. Oke, lalu untuk pedalnya, lah ini si Clovis udah pakai alloy, sedangkan si Xstrada masih menggunakan plastik ya. Oke, jadi masing-masing punya keunggulan dan punya kekurangan masing-masing. Oke, setelah dari grup set kita ke wheelset yang belakang. Wheelset belakang si Clovis dari tadi Xstrada, jadi Xstrada aja dulu, oke. Ya, yang belakang tetap ya pakai WTB untuk bannya. Untuk rimsnya pakai X15 dari NTT. Lalu untuk free hubnya menggunakan no merek, ini kayaknya nggak ada mereknya, jadi polos free hubnya. Dan sekali lagi ini masih QR, bukan TA ya, masih QR tapi udah bus. Oke, kalau si Clovis ini unggul ya, ini dia menggunakan wheelsetnya Maxxis. Oke, walaupun Maxxisnya masih belum Kevlar ya, tapi udah lumayan enteng daripada WTB. Lalu rimsnya juga menurut saya lebih keren, ini rimsnya pakai Nautilus. Lalu nah, ini keunggulan atau senjata utamanya si Clovis 6, yaitu framenya atau rotornya atau free hubnya udah menggunakan ASTA ya. Jadi ini lebih mantep untuk dibuat pecicilan di medan offroad ya, jadi lebih stabil. Oke, saya rasa sekian ini review dari saya. Jadi kalau saya disuruh menyimpulkan pilih yang mana antara Xstrada 6 atau Clovis 6, itu tergantung selera masing-masing, karena setiap sepeda punya keunggulan di bidangnya masing-masing ya. Tapi kalau anda cuma butuh di perkotaan, jalan santai, tanjakan, dan butuh grup set yang mantap ya, pilih si Xstrada 6. Tapi kalau anda butuhnya untuk untuk terabas di hutan dan medan yang sedikit ekstrim ya, kalian bisa pilih si Clovis ya, mantap. Untuk framenya juga gagah, keren ya. Untuk forknya juga udah taper. Kalau ini ya forknya masih fork standar. Jadi pilihlah sesuai peruntukan kalian masing-masing ya. Sekian review bukan review sih, compare atau perbandingan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.